الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi sambung pengajian kita, pengajian mingguan kita yang dianjurkan oleh Majlis Ta'lim wa Dakwah Nurus Sabah di atas sarana guru-guru kita. Dan salawat dan salam kita tujukan khusus kepada kekasih kita, kecintaan kita, ikutan kita, ruh kita, itu Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutuskan kepada seluruh jin dan manusia, Nabi yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Moga-moga dengan berkatnya Nabi ini, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memahami dan bisa beramal ilmu yang kita ada itu, dan akhirnya akan bisa dikumpulkan nanti bersama baginda nanti insyaallah. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Berkata musannif, pengarang kitab ini, di mana? Memang Ustaz mati lampu nih. Sengaja mati lampu nih. Mati. Dah dah. Hah? Makmum masbuk yang lupa rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi makmum yang masbuk, bagi makmum yang masbuk, apa maksud masbuk? Apa maksud masbuk itu apa dia? Ada orang tanya, kenapa Ustaz pakai kerudung sekarang? Dulu enggak. Itu pun jadi persoalan ya. Oh, begitu ya. Jadi kesimpulannya, figur itu sentiasa dilihat, kalau ada cacatnya dikritik lah dia, gitulah. Saya tidak sehat, sakit, jadi pakai ini. Nah, jadi kalau kena angin, serius kan, kalau kena angin ada cover. Lama juga selesai, iyalah orang mau mati gitulah. Nah, sakit dulu awalnya, baru mati. Apa nih maksudnya? Masbuk itu apa dia? Masbuk. Yang paling ringkas lah yang kamu paham. Nanti nak nyambung kita, aku cerita kamu tidak paham. Masbuk itu yang mana satu orangnya? Satu orang, cepat. Orang yang tidak sempat membaca Fatihah sampai ketika imamnya berdiri, tidak sempat. Imamnya sudah tidak berdiri, rukuk ke apa-apalah keadaannya, tapi bukan dalam keadaan berdiri membaca Fatihah. Jadi dipanggil masbuk. Jadi ada makmum yang masbuk tapi dapat rakaat,
Ada juga makmum yang masbuk tapi tidak dapat rakaat. Jadi ini kita bahaskan ini tentang masbuk yang luput rakaatnya. Masbuk yang luput rakaatnya. Bagi makmum yang masbuk, jika karena hendak menyempurnakan Fatihah, menyempurnakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah bukan Fatihah nama orang ya. Suratul Fatihah. Jadi terang sedikit, orang nampak menulisnya. Ia ketinggalan hingga imamnya ruku. Kemudian bangkit daripada ruku. Ingat, ini masalah orang masbuk ya, makmum yang masbuk. Jadi makmum masbuk ini kenapa? Masalahnya apa ini? Dia paksa diri ataupun dia berniat untuk menyempurnakan Fatihahnya. Sampai imamnya ruku. Kemudian bangkit daripada ruku ataupun ia turun ruku bersama imamnya, tetapi tidak sempat mendapatkan tumakninah. Nah, ini rupa masalah makmum. Makmum dia masbuk, tapi dia mau juga kasih baca Fatihahnya sampai habis. Sedangkan orang yang masbuk ini Fatihahnya ditanggung oleh imam, tapi dia nak mau dibaca juga sampai habis Fatihah itu. Dan tak sempat pula dia rukuk bersama imam secara sempurna, ataupun dia dapat rukuk bersama imam tapi tidak ada tumakninah, tidak sempat. Baru saja rukuk, terus imamnya berdiri, bangkit daripada rukuk. Sebelum bangkit daripada rukuk, maka luputlah rakaatnya. Jadi orang ini terluput satu rakaat daripadanya, kerana dia bersibuk-sibuk. Fadhal Ustaz. Hina. Karena dia bersibuk-sibuk membacakan Fatihah sedangkan dia masbuk, tapi dia masih juga mau kasih habis Fatihahnya. Jadi akhirnya terluputlah satu rakaat bagi dirinya. Dan ia hendaklah mengikut imamnya di mana imamnya berada. Maknanya luput rakaat itu jangan lagi dia teruskan dia punya fi'il sembahyangnya itu, berhenti di situ karena sudah luput rakaat. Buat apa lagi kau buat? Jadi ikut imam. Maknanya di mana dia luput imamnya situ, di situlah dia ikut. Imamnya tengah berdiri kah, tengah rukuk kah? Jadi dia bukan batalkan, dia biarkan rakaatnya tadi kerana tidak dikira, terus dia ikut imam. Boleh? Terus dia ikut imam. Ya? Boleh nih? Mau dicontoh lagi kan? Mana kita punya model apa? Belum sampai. Macam mana mengaji? Imam Syafi'i ini sekadar kita punya oleh-oleh lah perkongsian. Imam Syafi'i datang awal kalau dia mengaji, sesuai dia alim. Tak banyak, kamu tahu cerita tu, cari sendiri dalam buku. Modelnya baru sampai. Jadi perlu ditunjuk lagi kah? Perlu ditunjuk lagi? Model cepat Matahari Agama dengan siapa tu ya? Yang satu kawannya itu. Siapa ikut salah sama kau? Coba. Siapa lah, cepat. Mau tunjuk di sini nih. Tengok nanti orang tak faham apa maksud makmum yang masbuk ini. Nanti dia kira dia sah, dia punya sembahyang, rupanya tak sah sudah. Di sini kamu di atas. Jadi nampak orang semua. Kita punya model utama gitu.
Okey, ini dua orang, satu orang makmumnya masbuk. Okey. Jadi okey, gimana? Makmumnya datang, imamnya sudah hampir selesai baca Fatihah. Imamnya sudah hampir selesai baca Fatihah ataupun sudah habis baca Fatihah lah, lagi senang. Kemudian dia baca surah. Surahnya apa lah? Surah Qul Huwallahu Ahad contoh. Bacalah surah. Kau takbir. Enggak, surah apa-apa. Dia baca surah Qul Huwallahu Ahad. Dia baru takbir ini. Mananya dia? Masbuk ini. Baca Fatihah. Kau rukuklah macam biasa. Jadi makmum ini dia kasih habis juga Fatihahnya, paksa diri untuk kasih habis Fatihah. Sedangkan dia sudah masbuk, apa perlu dia buat? Dia kena ikut rukuk bersama imam, tapi dia kasih habis baca Fatihah. Akhirnya rukuk kau. Berdiri. Jadi di sini sudah luput rakaat, jangan dulu buat apa-apa. Di sini makmum ini sudah luput satu rakaat. Jadi apa perlu dia buat? Tidak perlu lagi dia terus berdiri balik. Berdiri ikut imam. Allah. Ini tadi tertinggal satu rakaat. Jadi maknanya nanti rakaat yang seterusnya baru dikira satu rakaat. Boleh? Okey. Syukran jazilan. Nah, begitu. Okey, kamu di situ sudah dekat-dekat, nanti aku suruh lagi tu. Dan tidaklah ditambah lagi satu rakaat. Tadi kurang satu kan? Ujung nanti selepas imam beri salam, maka dia tambah satu rakaat. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Allamah Syekh Shubra Milzi. Ini satu orang mujtahid tarjih juga, tapi sebanding sama-sama dengan Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, tapi tidak terkenal seperti mereka yang tiga orang ini, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dengan Syekh Khatib Syarbini. Banyaklah mujtahid itu, banyak yang satu rank dengan Syekh Ibn Hajar, tapi yang masyhur di Malaysia lah. Kalau di sana dia masyhur, di sini tempat kita ini cuma 3 orang. Disunatkan tidak menyibuk dengan zikir. Sunat bagi orang masbuk tidak menyibukkan dirinya dengan membaca zikir yang sunat. Zikir yang sunat itu maknanya bukan termasuk dalam rukun lah, itu maknanya. Sebaiknya selepas takbiratul ihram dia terus baca Fatihah. Tak perlu lagi baca auzubillah dengan doa iftitah. Tidak perlu. Kecuali dia berpendapat dia sempat membaca zikir yang sunat berserta Fatihah, maka bolehlah dilakukan. Contoh, dia masuk itu imamnya baru baca alhamdulillahirabbil alamin terlepas bismillah. Jadi dia dalam ijtihadnya, dia punya dia punya apa? Perkiraannya dia sempat, dia boleh lagi baca doa iftitah, dan boleh juga habiskan Fatihahnya. Dia rasa dia sempat, ya. Jadi boleh. Tapi kalau rasa tidak sempat, jangan baca lagi doa iftitah, terus baca Fatihah ataupun dengar. Itu sebab begini, kalau kita sembahyang, yang paling bagus begini, sembahyang jamaah ini imam itu kena ada ilmu. Makmum kena ada ilmu, apalagi imam. Mau jadi makmum pun kena alim, kena ada ilmu bagaimana cara mau jadi makmum, apalagi imam. Sebab kalau tersalah, gimana dia mau betulkan kesalahannya? Imam itu diikuti, makmum itu orang mengikut. Jadi tugas makmum itu adalah mengikut apa saja pergerakan imamnya, dia wajib ikut. Tidak bisa dia buat-buat sendiri. Contoh, kalau imamnya tidak tidak membaca tahiyat awal ataupun terlupa membaca tahiyat awal, tidak bisa makmum itu duduk tahiyat awal. Dia ikut sama imamnya berdiri pada rakaat yang seterusnya, rakaat yang ketiga. Jadi makmum itu tugasnya ataupun kerjanya hanya mengikut imam, kecuali
kecuali imam itu salah. Kecuali imam itu salah, apabila imam salah, dia tahu imam itu salah, kan, maka wajib dia tegur, subhanallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, pukullah dia punya, bunyikanlah, adalah dia punya cara-caranya. Nanti mengaji sama ustaz-ustaz belakang tu. Okey, kalau laki-laki tegur subhanallah. Jadi kalau imam salah tak bisa kau ikut. Kalau kau ikut batal sembahyangmu. Kalau dia lupa, dia sah sembahyangnya. Nah, kau ikut orang yang lupa, dia sembahyang 5 rakaat, dia ingat 4 rakaat, kau pun ikut, nak tegur. Akhirnya dia sah atau tidak sah. Gitu. Jadi kalau jadi imam, kan, mesti ada ilmu. Bukan lagi mesti, wajib ada ilmu. Kenapa? Karena beberapa sebab. Antaranya, kita mau selamatkan makmum ini. Sebab itu dalam kitab I'anatul Talibin, ada juga disebutkan kitab yang di dalam kitab yang lain, imam setelah habis baca Fatihah, sunat dia memberi ruang kepada makmumnya untuk habiskan baca Fatihah makmumnya, baru dia baca surah. Dalam kitab I'anatul Talibin ada disebutkan. Jadi gimana? Kita imam contoh. Jadi waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Jangan terus bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Berhenti dulu. Kasih can makmum itu baca Fatihah. Ada orang buat? Ada, tapi jarang. Kalau di pondok dibuatlah. Kalau di sini aku rasa jarang orang buat. Kalau kau buat, mesti kena tegur. Kenapa imamnya ini lambat? Sudah lepas baca Fatihah, apa lagi tunggunya ni? Kita mau cepat lah. Jadi imamnya pun takut sudah. Akhirnya tidak bisa buat benda-benda yang sunat dalam dia punya fi'il dalam sembahyangnya. Kenapa? Takut makmumnya marah. Dulu imam disegan, sekarang imamnya takut sudah sama makmum. Kenapa begitu ya? Itu tanda akhir zaman. Wirid panjang pun kena tegur. Kita wirid subhanallah, subhanallah. Kita wirid panjang sikit kan. Baca Al-Fatihah okey lagi. Baca surah apa ni ayat kursi okey lagi. Tapi sebilangannya sudah batuk di belakang. Kau baca surah Amalan Rasul, terus batuk semua. Macam-macam lah. Ada yang lari terus. Jadi serba salah kita jadi imam. Mau macam mana? Dia mau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ya Nabi salam, terus sembahyang. Itu yang paling bagus. Tapi itu yang orang ni lah. Tapi kalau orang-orang yang dulu kan, kita punya pakcik-pakcik kita, orang-orang tua kita yang dahulu, dia tidak suka kalau imamnya itu cepat habis. Dia mau ada wirid yang panjang-panjang. Itu orang dulu. Kalau kau terus habis assalamualaikum terus doa kan, tidak sudah diikut Quran kali. Itu orang-orang dulu. Dia suka kau wirid, lagi panjang wiridmu lagi dia suka. Jadi kita ini umat sekarang ni malas. Jadi dia kena lepas dia baca Fatihah, ingat kalau kamu jadi imam, tapi jangan tambah lama lah, agak-agak lah. Agak-agak berapa lama orang baca Fatihah kadar sederhana. Terus baru baca surah. Itu disebutkan dalam kitab I'anah. Kemudian kena ada ilmu pula. Makmum ini di belakang, kan? Makmum di belakang itu, terutama belakang imam. Jangan pandai-pandai masuk di belakang imam kalau kurang-kurang ilmu. Nanti imam terbatal time sujud, gimana kamu masuk ke depan? Takkan kau begitu menyeret kepalamu ke depan, kan? Ataupun ini benar-benar berlaku. Ada soalan ditanya, Ustaz macam mana kalau time sujud Ustaz? Makmum di belakang tu, macam mana berganti imamnya? Aku bilang macam mana caranya? Kalau kamu macam mana kamu faham? Kalau kami Ustaz melangkah pelan-pelan macam biawak gitu. Ruku pun sama juga. Ruku gitu loh, dia time ruku tu berjalan. Imamnya batal time ruku, dia berjalan time ruku tu berjalan ke depan. Gitu lah. Nah, sebab itu jangan, boleh jadi makmum tapi jadi biarlah ada ilmu gitu. Jangan kan. Saya salah bercakap sekarang ini.
Serban tak kena, imamnya tak kena, makmumnya pun tak kena. Sebab kita duduk di zaman di satu masyarakat apa komuniti yang bukan ahli ilmu. Jadi kalau kita buat ilmu-ilmu yang dalam kitab tu, orang rasa pelik, kita pula jadi pelik. Tapi kalau insya-Allah kalau kita tinggal di kawasan orang yang komuniti yang berilmu, benda ini tak ada masalah. Memang dorang amalkan. Contohnya zikir lah. Kalau di sini kau zikir kan, la ilaha illallah kan, 1000 kau zikir, orang pelik sudah sama kau. Tapi kalau tempat-tempat macam di Mesir, di Indonesia, di mana-mana lah, tempat-tempat yang kebiasaan berzikir tu, tak ada. Dia tengok kau ini ada zikir, dia gitu sih orang awamnya. Kau sini tak, sesat tu. Kau jangan ikut sesat tu, terus sesat. Kan? Dan lah kalau ada zikir, sebut namanya, sebut namaku, Ustaz Nur, Ustaz Nur, Ustaz Nur. Itu sesat lah. Itu memuja orang. Tapi kalau zikir la ilaha illallah, kan? Kita tahu pula kaifiat zikirnya gimana. Bukan sesat. Betul itu. Lepas tu tak boleh pula zikir raju-raju la ilaha illallah, tak bisa. Mesti dengan 4 harakat, 4 ataupun 5 harakat kan. Sebab itu mad jaiz munfasil. Tak bisa zikir raju-raju. Haram kononnya. Kalau kau kasih pendek la-nya itu masuk pada la ilaha, jadi taukid lah lamnya itu kan masuk, jadi maknanya sungguh. Begitu aku dengarlah dalam itu. Aku tengok ustaz tu, yalah tak apalah, ilmunya di situ tak apa-apa. Kita jangan marah. Tapi salahnya karena dia bilang orang zikir laju-laju itu salah dia. Itu tak betul. Sebabnya saya begini, bagi pendapat saya, zikirlah kalimah la ilaha illallah ini tak bisa laju-laju. Sebab dia ini majais kan, mesti panjang 4, 5, 6 harakat contoh. Lepas tu ilah mesti, jadi zikirnya mesti begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dia mau. Jadi ini pandangan saya. Tak tahulah pula orang yang berzikir laju-laju itu gimana pula dia punya dalil. Begitu yang bagus dia sebut. Ini tak boleh. Orang yang zikir laju-laju itu kan salah, haram dia kata. Belum kau tahu dia punya hujah lagi. Itulah keterbatasan golongan apa ini orang-orang mengaji ni. Dia baru belajar satu kitab. Kitab itu pun kitab mubtadi, kitab yang biasa-biasa. Dia lupa di sana ada banyak kitab lagi. Seperti mana yang berlaku dengan siapa? Buya Hamka. Buya Hamka ketika dia syadid mencari ilmu agama, dia duduk dalam firqah Muhammadiyah. Buya Hamka ni syadid. Jadi di mana-mana ceramahnya dia kata kunut tidak ada, bid'ah. Mula-mula dia ceramah, masih dia muda-muda. Mana-mana dia pergi, dia kata hampir seluruh Indonesia ni aku lebihlah berapa ratusan ribu orang aku dakwah, aku bagi tahu bahawa kunut ini tidak ada, bid'ah. Setelah dia kenal dengan satu orang ulama di Suryalaya, saya lupa nama syekh itu, sudah meninggal, syekh tarekat. Dia berhujah dengan syekh itu, akhirnya kalah hujah dia dengan syekh itu. Dan Allah Ta'ala buka dia punya pintu hatinya, mendapat hidayat. Dia kajinya kitab-kitab Imam Syafi'i. Akhirnya sebelum dia meninggal, dia pergi balik mana-mana masjid yang dia ingat dulu dia pernah ceramah kunut tidak ada, dia ceramah balik. Kunut sunat hukumnya. Jadi amalkan kunut. Jadi ada orang yang 10 tahun yang lalu pernah dengar ceramahnya, bersuara, "Kiai, dulu kamu bilang kunut itu bid'ah, kenapa pula sekarang jadi sunat?" "Oh," katanya, "dulu aku baca 10 kitab. Sekarang aku sudah baca 1000 kitab." Paham maksudnya? Jadi kalau kita mengaji sikit, jangan cakap dulu, relax dulu. Kita nak tahu hujah orang. Banyak lagi di sana kitab-kitab, berhambur kitab. Nanti ada di sana, kan kau malu. Sudah lagi penat lagi, merakam lagi balik. Bismillahirrahmanirrahim, saya minta maaf kerana dulu saya tersalah. Tapi baguslah dia berani melakukan kesilapan, baguslah. Saya minta maaf kerana saya dulu live lagi, kan. Saya minta maaf kerana hari itu saya telah tersalah tentang
membahaskan zikir kalimah la ilaha illallah kan. Pendapat saya zikir kalimah la ilaha illallah itu tidak bisa dilaju-laju kan, mesti lambat-lambat. Karena saya tak tahu, rupanya ada lagi di sana hujah kan. Tapi baguslah dia mengaku. Kalau dia mengaku kepala batu kan, seperti mana berapa orang ustaz-ustaz yang Wahabi kan, sudah tahu salah pun masih keras kepala lagi. Sudah tahu zikir Allah Ta'ala tu, zikir Allah tu memberi manfaat, tetap juga dipegangnya tidak memberi manfaat. Kau bicarakan tentang benda yang kecil lah, tentang ilmu kalam yang baru-baru tu, kelas darjah 1 mengajar tentang faedah menyebutkan kalimah Allah. Itu semua orang tahu. Orang cerita ni pasal kau sebut Allah tu siapa? Tidak disebutkan namanya, melainkan kau kehendaki tuannya. Ada aku panggil namamu Yusri, namamu yang datang sama aku. Orang yang datang sama aku. Kenapa? Aku panggil orangnya. Cuma namanya kebetulan Yusri. Aku butuhkan orangnya. Paham ni? Jadi kalau sebut Allah, yang aku butuhkan, yang aku hajati itu Allah. Kebetulan namanya Allah, kita sebutlah ya Allah ataupun Allah. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau seorang sebut Allah itu takdirnya Allahu Rabbi. Dalam syair, bukalah mengajilah sikit banyak sikit, balik sudah. Kan? Sama juga zikir la ilaha illallah. Biarkan kita bahas dulu di sini. Karena termasuk pada perbahasan. Nanti kamu keliru kalau tidak dicerita, kamu keliru nanti. Nanti kamu bilang, oh jadi orang-orang tua yang tahlilan selama ini salah semua, berdosa semua. Dia lagi maju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi guru-guru kita yang di mana-mana zikir aku jumpa, aku mengaji di tempat di Indonesia, di tanah Arab semua sama zikir kayak gitu juga bunyinya. Jadi semua syekh itu salah. Syekh Ali Juma salah. Guru-guru para habib, guru-guruku di kalangan para habib di Indonesia salah. Di kalangan para masyayikh salah. Yang betul ustaz satu orang tu yang betul. Gitu. Tak boleh, kita jangan kelang kabut jadi ustaz. Pelan-pelan, tengok dulu sebelum cakap. Betul ke ya? Aku rasa boleh cakap, ini bagi pandanganku. Boleh, tak apa-apa. Maknanya itu pandanganmu. Okeylah, orang terima. Tapi kau bilang salah, aduh. Itu yang masalah salah. Sedangkan dalam kitab dibahaskan, dalam kitab-kitab tauhid ada dibahaskan macam mana menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalau kau mau tengok perbahasan yang panjang dalam kitab syarah kepada ini Ummul Barahin, kitab syarah Hasya Ilmu Barahim itu Imam Dasuki. Di situ dia sebutkan bagaimana cara mengucapkan kalimah la ilaha illallah secara laju-laju. Bolehkah tidak? Boleh. Dicerita semua. Kuncinya balik kepada tajwid juga, kan? Bacaan dalam tajwid itu ada berapa cara bacaan. Ada bacaan tartilan, ada bacaan tahqiqan, ada bacaan secara murattal, ada bacaan hadar, ada bacaan tadwir. Banyak macam bacaan. Jadi salah kalau kau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Salah kah? Seperti mana Imam Syafi'i, imam kita tu, dia khatamkan Quran pada bulan Ramadan 2 kali 1 hari. Coba kau bayangkan kalau baca tartilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti nama harakat di ujung tu. Tak boleh harakat, haram. Mesti nama harakat. Alhamdulillah. Dia baca begitu. Bila habis tu Quran? Sebab kau tak, ini yang logik saja. Coba kau fikir. Agaknya bila habis? Boleh habis 1 hari. 2 hari pun belum, 3 hari pun belum tentu habis kalau baca tartilan. Jadi apa kaedah Imam Syafi'i pakai? Boleh bisa kasih habis Quran itu 1 hari 2 kali. 1 hari siang sekali, malam sekali. Kaedah apa dipakainya? Bacaan apa? Hadar. Bacaan laju, tapi pada masa yang sama masih memelihara segala hukumnya. Kenapa? Kenapa bisa dia begitu? Karena dia sudah tahu, dia sudah masak tentang ayat-ayat itu. Nah, jadi dia sudah tahu ini berapa harakat-harakatnya itu jadi laju, jadi cepat. Kalau Quran bisa dikasih gitu, kalau zikir tidak bisa. Tidak bisa. Bolehlah Quran kan. Kalau membacanya wajib dengan tajwid. Zikir keluar daripada Quran. Paham nih? Jadi jangan kelang kabut. Kita kalau mau dibahaskan panjang itu. Sini cuma
logik akal saja. Bahkan ada di sana dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah karangan Syekh Ibnu Hajar Haytami Al-Makki, di situ disebutkan berapa orang ulama daripada kalangan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in yang menghatamkan Quran 8 kali satu hari. Siang 4 kali, malam 4 kali. Gimana mau kasih khatam Quran kalau baca tartilan? Bila dia mau makan, bila dia mau pergi tandas, bila dia mau mengajar, bila dia mau sembahyang. 4 kali siang, 4 kali malam. Kalau dia baca tartil. Coba kasih masuk dalam akalmu, Pak. Coba pikir betul-betul. Kalau ikut pendakan ustaz itu, mesti baca tartil. Baca tartil, tahu baca tartil. Contoh dia baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mesti nama harakat. Dzalikal kitab. Itu Pak, itu cepat tuh, itu tadbir. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nama harakat. Kira lagi 1 2 3 4 5 6. Bila kamu habis, coba aku kasih masuk sedikit dalam akalmu itu. Bagaimanalah imam itu boleh baca Quran 4 kali khatam siang hari, malam 4 kali juga. Jadi di situ maknanya ada cara bacaan yang dibolehkan, ya, dalam qiraat. Nah, itu kena baca qiraat lah pula. Nah, jadi boleh zikir la ilaha illallah. Cuma ada syaratnya. Apabila kau berzikir la ilaha illallah, pastikan lidahmu masih menyebutkan itu. Walaupun bagaimana lajunya, pastikan harakat yang terjaga. La ilaha illallah, la ilaha. Itu 2 harakat, cuma secara laju. Ya. Selagi masih dalam kaedah, selagi itu zikirlah laju manapun, tidak apa-apa. Karena dia masuk dalam kaedah hadar, bacaan laju-laju. Dipanjang perbahasannya, itu nanti kita bahaskan. Balik lagi kita kepada tadi masbuk dan orang makmum dan yang masbuk dan imam. Jadi imam kena ada ilmu, makmum pun kena ada ilmu, bukan kena, wajib ada ilmu keduanya. Fatihah ditanggung oleh imam serta mendapat rakaat. Oke, situ dulu. Kitab yang kedua. Di mana? Di mana? Aku pergi kita Jawi. Apa masalahnya? Apa kah suci, bermula suci daripada hadas besar itu kah? Situ. Hidatus Subyan. Membasuh muka. Wajib membasuh mana sudah? Wajib basuh barang yang ada. Membasuh mukanya bermula had panjang itu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin. Keduanya membasuh mukanya, musalli tadi, orang yang sembahyang, dhamir jaga. Bermula had panjangnya. Had panjang basuh muka itu di mana? Daripada tempat tumbuh rambut kepala hingga 2 tulang dagunya. Daripada tempat tumbuh rambut di sini nih sampai 2 tulang dagu ini. Di bawah ini. Itu panjang. Pada lebarnya bara yang antara 2 telinga. Antara 2 telinga daripada sini kiranya. Apa nama dipanggil nih? Cuping.
Bukanlah, ini cuping Ustaz. Ini apa? Anak telinga. Anak telinga. Okey. Daripada sini. Daripada sini kepada sini. Jadi dia punya batas itu gitulah. Daripada sini masuk sini, daripada tempat tumbuh rambut tadi masuk sini, kemudian sini, bawah sini semua, sampai sini. Sebab itu perempuan kalau dia berwuduk, pastikan wuduk di dalam tempat yang disediakan. Sebab kalau dia wuduk di tempat yang ada laki-laki, nanti dia susah mau buka dia punya ni. Nanti dia basuh di situ saja. Dia punya tudung kan di sini. Jadi tidak kena di dalam sini, tidak sah wuduk. Sama juga laki-laki. Kalau yang pemalas tu, dia ambil wuduk gitu saja, dia main lempar-lempar di mukanya. Itu pun masalah juga. Tidak kena di sini tu jadi tidak sah. Dia kena semua ini. Ini lebarnya. Okey. Dan wajib, wajib ya. Dan wajib basuh barang yang ada atas mukanya. Apa itu? Daripada bulu dan kulit dan daging yang tumbuh padanya, pada mukanya tadi, seperti ketuat. Jadi kalau ada bulu di muka, tumbuh di sini bulu. Jadi dia bulu itu masuk dalam kawasan muka. Jadi wajib dibasuh. Kecuali misai dan janggut yang tebal. Sekira-kira taswir masalahnya ataupun gambaran masalahnya, sekira-kira tebalnya itu gimana? Tidak nampak kulitnya di dalam. Begitu juga janggutnya, itu tidak perlu dimasukkan air, cuma perlu diselat-selat saja. Gitu. Okey, tapi kalau janggut, kumis yang tipis macam kita ini, itu perlu dikasih kena air. Sama juga daging yang tumbuh, ada daging tumbuh di sini kan, itu kawasan muka, wajib dibasuh. Ataupun ada ditakdirkan orang itu ada tumbuh lagi hidung satu di atas sini, contoh, itu di had kawasan muka, maka hidung itu pun kena dibasuh, macam mukamu juga. Boleh. Jadi maknanya apa-apa yang tumbuh di muka itu semua dalam kawasan muka wajib dibasuh semua. Ingat, bulu kah, daging kah, kulit kah, semua kena dibasuh. Keempatnya, menyapu sedikit daripada kulit kepala ataupun rambut yang ada ia di dalam had kepala. Disebutkan rambut yang ada dalam had kepala, sebab kalau orang dia ada setengah orang tu dia lebat bulu-bulunya, jadi tumbuh di sini rambut kan, di sini ada, jadi sapunya di situ. Itu bukan had kepala, itu had muka. Jadi kalau sapunya di situ, tidak sah dia punya wuduk. Mesti sapu rambut itu kalau menyapu sebagian kepala itu mesti rambut yang ada di kawasan kepala ataupun kepala sedikit ataupun mana-manalah, sama ada kulitnya atau rambutnya sedikit, itu yang wajib. Tapi sunatnya macam mana? Sunatnya gitu, dia basuh itu, lepas tu balikkan kembali, baru begitu. Tak ada orang buat pun. Ada orang buat? Tak ada. Tak pernah aku tengok. Tak tahulah yang aku nak tengok. Tapi kalau yang aku nak tengok tu, yang aku tengok sudah tengok, tak ada. Semua gitu saja. Cepat kan wuduk. Perempuan pun gitu kan? Sama kan? Kurasa adalah perempuan kan, jadi ada kawasan sama saja, laki-laki perempuan boleh usap sedikit pun boleh. Cuma yang lengkapnya itu, yang akmal, yang sempurna itu gitu tadi, sudah ke belakang pusing kembali, macam gitu. Tapi jarang dibuat. So itu sembahyang tak khusyuk. Kelimanya, membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki keduanya daripada buku lali. Lebihkan sedikit. Maknanya kalau paling bagus sampai ke betis dah, janganlah lukik ngam-ngam di buku lali, dibasuh. Kita kan kaya air di sendakan ni, alhamdulillah lah. Tidak juga kaya, tapi adalah air. Jadi biarlah lebih-lebih lah basuh sampai di betis.
Janganlah kau lukis di buku, ngam-ngam di buku lali. Sampai dua mata kaki, sampai di ujung tu. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya, daripada bulu dan daging, sama juga macam tadi di muka tadi, yang tumbuh, dan wajib menyampaikan air pada segala pecah-pecah, wajib ya, pada segala pecah-pecah kaki dan kelepet-kelepet yang ada pada keduanya. Kelepet-kelepet ni apa namanya? Ini kelepet-kelepet ni apa panggil? Ini kan ada garis-garis ni kan, dia kita begitu. Jadi kena buka kaki tu. Biasanya kalau orang anulah, apa istilahnya tu? Berisi-berisi. Hubal lain. Kalau orang yang gendut. Yang ya berlemak lah istilahnya. Jadi dia punya kaki itu kan, dia punya garis-garis di belakang ni. Kan di kaki kita ni kan ada garis-garis. Kan? Jadi kalau dia istilahnya tu dipanggil apa? Cabi. Jadi dia cabi ni kan bagus sikit, manja sikit bahasanya. Jadi dia kena buka tu. Kalau dia begitu kan mesti buka. Baru kasih kena air. Itu mana kelepet-kelepet. Kalau ada pecah-pecah kaki, kubal-kubal kan, pecah. Itu kena kasih masuk air di situ. Okey. Jadi ingat tu, jangan siram kaki gitu, kasih pahit terus gitu sih kaki. Tidak sah. Ingat tak, mesti selat-selat tu di ini selat-selat di kelepet-kelepet nih. Ini nih kaki ini kan. Kalau kau begitu sih, macam mana mau kena air di situ? Gitu sih, ambil wudhu. Pasal jadi imam, Allahu Akbar. Tidak sah sembahyangnya. Kena selat-selat pakai jari-jarimu. Keenamnya tertib seperti aturan yang tersebut itu. Jadi ini cerita pasal rukun wudu ya. Jadi balik lagi tadi di muka tadi, saya lupa. Muka ni penting juga di bagian mata nih ya. Di ekor mata dengan di sini nih. Itu kalau kita baru bangun tidur subuh biasanya lah. Pastikan kita cuci betul-betul. Jangan ada taik mata. Sebab kalau ada taik mata kita ambil wudu, tak sah wudu. Sebab dia taik mata dia bisa menghalang air saat masuk ke tempat-tempat yang perlu dikasih masuk. Di kelepet-kelepet mata ni, di ekor mata ni. Ya, itu disyarahkan gitu dalam kitab-kitab. Jadi gimana? Lainlah kalau kita sudah bangun, ketika kita ketika kita ambil wudu tadi, kita sudah sempurnakan semua. Sekali tengah sembahyang, ada lagi dia keluar, itu tidak apa-apa. Itu dia keluar yang kedua setelah ambil wudhu. Jadi hati-hati, terutamanya subuh lah ni, sembahyang subuh, ngantuk kan. Jadi begitulah keadaannya. Itu kalau orang sembahyang subuh. Kalau sembahyang pukul 10, banyak kan? Iya siap lah bah. Tak perlu aku tunjuk. Iya siap, mengaku siap. Sikit orang sembahyang subuh pada waktunya. Banyak yang sembahyang subuh pukul 8. Ada setengahnya pukul 10, ada setengahnya pukul 12, itu kali zuhur. Kan? Betul kan? Betul lah bah. Begitulah. Jarang yang awal bangun. Aku pun kadang-kadang terlajak juga. Kadang pukul 6, pukul 5:30. Kecuali lah kalau kita musafir 3 hari 3 malam kan, tidak tidur 3 hari itu. Sekali tidur pensan terus. Bangunnya bila? Tengah malam. Itu tidak pernah tidur. Memang ini hari-hari. Hari-hari gitu. Bangun pukul 10. Macam mana? Oke, faslun. Situlah berhenti. Ya kan? Awal lagi. Ya berhentilah bah, sudahlah. Mau jalan nanti. Soalan. Ya. Boleh. Cuma yang sempurna dia baca tadwir dan dia tadabbur maknanya. Biasanya kalau
Macam Imam Syafi'i kita jangan ikut. Imam Syafi'i ini dia wali Allah. Syekh Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab, ada satu kitab, lupa saya nama kitabnya. Dia menyebutkan di situ, dia memberi pengakuan dan ada bukti-buktinya bahawa Imam Asy-Syafi'i itu salah seorang daripada wali Autad ketika dia hidup. Dan sebelum dia meninggal, dia sempat menyandang wali Kutubul Aqtab, ketua para wali. Jadi dia baca Quran laju-laju tu hadir maknanya. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita cepat-cepat, itu kenapa? Depan ni di bawah lah. Okey. Kalau kita baca cepat-cepat, kenapa? Sebab mau habis cepat sembahyang. Kita bukan mau ingat dia punya makna-makna, tadabbur itu. Tapi boleh kalau daripada bicara bab hukum, okey, tidak batal sembahyangnya. Ataupun alasannya tadi kerana memelihara supaya dia bisa habiskan Fatihah. Tapi itu tidak afdal. Yang afdalnya baca dan kita bisa tadabbur. Mana yang kita tidak bisa habiskan nanti ditanggung oleh imam. Itu yang paling bagus sekali, yang paling sempurna sekali. Kenapa? Begitu peraturannya. Kenapa? Karena kita masbuk. Tidak apa-apa. Relax ya, jangan kelang kabut. Daripada jauh lari pergi stop, akhirnya ada break, terlanggar semua, orang jatuh nanti. Sebab dia terlampau rajin, terpleset ke apa. Relax saja jalan. Imam dia mau sembahyang lah dia. Dia mau tertinggal satu rakaat, apa? Kita relax, tenangkan diri, baru datang sana takbir. Maknanya kita di mana imam itu berada, kita cek. Oh, kita sekarang masbuk ataupun kita muafiq. Itu saja. Siapa sudah lambat? Kelambatan pula boleh lari. Tidak ngam itu. Mesti relax, ambil wudhu relax. Kecuali sudah habis waktu lah, tinggal 3 minit. Itu kau relax itu tidak boleh. Itu kena cepat-cepat. Ambil wudhu yang wajib-wajib saja. Itu baru boleh ambil wudhu yang wajib. Jangan ambil wudhu yang wajib kerana takut hantu. Ya, takut dia ada bunyi-bunyi kan. Cepat-cepat dia ambil wudhu. Akhirnya apa? Yang wajib saja diambilnya. Takut kalau panjang nanti hantu itu datang dari belakang. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Lagi soalan? Oh, kalau dia tengah berdiri, selesaikan baca Fatihahnya. Selesaikan baca Fatihah baru dia mundur ke belakang. Selesaikan rukun baru mundur. Lagi soalan? Ya, Masya Allah. Ini baru betul-betul sungguh-sungguh semangat, pede, percaya diri. Ya, teruskan Ustaz. 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Okey. Iya. Kalau berjudi tidak dapat, itu kena marah lagi dia. Siapa suruh berjudi? Tangkap dia, kurung di penjara. Tapi kalau pernah dulu dia pinjam duit semua orang karena dia punya uang hantarannya dimulai 1.000. Jadi dia ada duit kebetulan situ 13, dia berhutang 2.000. Itu kasihlah zakat sama dia, bayarkan hutangnya. Ya 15.000 dia punya hantaran. Okey lagi lah 15.000. Kalau 30.000 tu yang tak bisa aku terima. Mahal betul. 30.000 gila. Kan lain cerita kalau dia tu, tengoklah juga siapa yang bilang tu bah. Kalau dia pilot ke datuk ke, okeylah kau tai lah 100.000 pun dia mesti. Kalau gajinya sebulan 200.000 kan. Okey, anak kami ni tidak juga mahal, tapi kebetulan kau ni orang kaya. Terus terang saja. Kami mas kawinnya 50.000. Okey, sekarang aku bayar. Itu kalau kesian datang yang macam kita ni mengaji, termasuk saya lah, datang meminang kan. Kesian lah bah. Apa yang kau bawa datang sini ni? Aku bawa iman dan takwa saya, pakcik. Allah.
Boleh kau terima aku? Boleh percaya kau ni iman dan takwa? Aku tes dulu kau. Kan, kasihlah, tengoklah. Yang penting anakmu bahagia. Kan, dijaga dengan cek, jangan cek dia punya kerja. Ini datang meminang, tanya kerja apa. Dia nak tanya dulu, kau sembahyang kan tak? Tak kisah sembahyang tak sembahyang, yang penting kerjanya bagus. Gajinya sebulan 50,000. Okey. Boleh jadi. Bila? Tak sembahyang tu. Jangan begitu. Haram menikahkan anak perempuanmu yang afifah, yang terjaga dengan laki-laki yang fasik. Haram hukumnya. Tapi kalau dia pun 2 kali 5 kasih kahwin siap. Dia pun nak sembahyang, yang pinang pun nak sembahyang. Sama-sama grunge. Biarlah dia orang. Tapi kalau dia ni, Masya Allah, macam yang mengaji-ngaji di belakang tu kan, bertudung, jalan pun sopan kan, jaga, semua dijaganya. Datang meminang orang fasik. Janganlah, bapak tolong. Kau boleh mengadu sama kodi. Pergi mengadu sama kodi. Pergi mahkamah. Saya mau dipaksa oleh bapak dikasih kahwin semua orang fasik, orang nak sembahyang. Iya kah? Nanti bapak mau dipanggil, kena marah dia. Nah, tidak bisa. Mahkamah akan jatuhkan hukuman haram dia kahwin dengan laki-laki itu. Okey. Ke sana pula ceritanya kan. Itu contoh-contoh. Okey. Lagi soalan. Muslimat ada soalan? Yalah, sebab kebanyakan depan ni bujang semua, jadi contohnya pun begitulah. Muslimat. Tak ada soalan? Muslimatnya terus-terus semua kan? Paham sudah semua. Habis ya? Okey? Tak ada ya? Antum dah ada? Habis sudah? Ya, Ustaz. Ada luka, okey. Okey, kalau gini. Kalau kita ambil wuduk, kebetulan dalam di anggota wuduk kita tu ada luka. Kalau dia bukan tempat yang wajib, kau rinci-rinci segitulah. Tapi kalau tempat wajib, tengok lukanya. Kalau lukanya berdarah, lukanya memang luka yang kalau dikena air, kata doktor, bisa memberi bertambah mudarat, ataupun boleh mati terus. Contoh kan, itu darurah. Jadi gimana caranya? Kalau dia bukan tempat tayamum, ambil tayamum. Sebab ketika itu ada uzur. Tapi kalau luka biasa-biasa, luka terkena paku apa semua tu kan, yang kena air, itu kena juga tu. Itu ndak pelan-pelan ambil, kasih kena dia. Tapi kalau doktor, kau jangan kasih kena air ya. Kalau kena air ni 3 hari busuk mati terus kau. Itu okey lah, aku jangan kasih kena air. Itu jangan. Ada kan penyakit begitu, tak tahu apa penyakitnya. Kalau adalah okey. Jadi kalau sakit yang tak apa-apa juga, kasih kena air. Terutamanya kalau pada anggota wuduk, lagi-lagi anggota yang wajib. Habis. Apa? Boleh boleh. Al-ilmu khazain was-su'alu miftahuha. Begitu ya. Jadi apa yang aku tanya? Khazanah tu. Ialah ilmu ni kan begini. Kalau saya ndak lah. Kalau kita umpamanya kita mengaji dengan ulama yang besar-besar. Saya pernah duduk dengan ulama yang pintar-pintar, yang bagi aku ajaib lah orang itu. Woi, dia punya otak brilliant sungguh. Jadi ilmu itu tersimpan sebagai khazanah. Yang mana dia ingat, dia kasih keluar. Coba kau tanya benda pelik-pelik, kan dia keluar lagi. Jadi bertanya itu ketika itu ibaratkan seperti kunci. Kunci yang bisa membuka khazanah-khazanah itu. Kau makin kau bertanya benda yang sulit, makin keluar dia punya khazanah. Jadi ibarat ilmu itu khazanah yang tersimpan. Kalau kau tidak tanya, dia tersimpan begitulah. Kalau kamu nak tanya ke benda pelik, tanya aku bab wudu. Coba kamu tanya aku bab arash. Aku pun tak tahu. Entahlah, bukannya masalah. Bagus bertanya bab wudu ini. Tapi tanyalah yang power sikit sampai aku tak boleh jawab. Jadi aku balik ke rumah, macam berapa orang ustazah di belakang tu dia soal aku macam-macam kan, sampai aku tak bisa jawab. Mau tunggu balik
buka kitab juga. Kan bagus mencabar sedikit sama aku. Jadi itulah makna al-ilmu khazain was-su'alu miftahuha. Jadi kau kena tanya, terutama kalau kau tanya, tapi tengoklah juga tempat kau bertanya itu. Kalau syekh itu sudah penat kan, dia sudah berdiri, temakan, kau jangan tanya itu sul adab. Bila mau tanya, tanya soalan, baru kau tanya. Tapi kalau sudah jalan, tengok dia pun batuk-batuk penat sudah kan, datang, Ustaz, tarik lagi, Ustaz. Terjatuh lagi di bawah serban. Kenapa? Dia mau marah tapi dia kan ada hilm. Biasanya syekh ini ada dia lembut. Tapi dia marah sebenarnya. Kenapa? Tapi lembut lagi lah dia. Jangan lagi itu sul adab. Tanya bila dia duduk, bila mukanya tayang senang, tanya. Tapi kalau mukanya muram kau jangan tanya. Nanti jawabannya pun bahaya tuh keluar. Oke. Rasanya oke lah, boleh. Muslimat itu tidak ada soalan. Betul kan? Tak misal kalau besok kalau ditakdirkan aku mati besok, minggu depan tak ada sudah nih, menyesal kamu tuh. Atau kamu ditakdirkan mati, kamu boleh yang mati. Janganlah, panjang lagi umur kita. Apa soalan ini? Pahala. Perbezaannya orang yang muafiq itu sebab disebutkan dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita Melayunya salah, aku naikkan di jembatan. Kata guru saya, makin bertambah hurufnya, makin bertambah pahalanya. Maknanya kalau kau bersama daripada takbiratul ihram ataupun takbiratul ula imam itu, makin banyak pahalanya. Lagi satu, kau dicatat orang-orang yang sentiasa menjaga awal waktu. Banyaklah pahalanya, banyak betul. Daripada sering masbuk. Yang paling bagus kan jadi imam lah. Dia nak akan masbuk pasal dia imam. Jadi apply lah kamu imam. Banyak kosongan imam disandakan ni. Boleh. Indah Jaya 03 2. Pergilah kamu apply Imam Indah Jaya. Okey. Muslimat ada last panggilan. Pas ni mulai kamu terbang pulang. Habis ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi karena kita sudah kebiasaan membaca rotib kan setiap malam ni kan. Aku cadangkan bacalah sekarang. Jangan balik dulu, baca rotib dulu. Aku yang balik tak apa-apa. Aku dah hal. Aku dah izin dah. Okey,